Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di folder Islam. Di era modern ini, kita menyaksikan fenomena dakwah instan yang semakin berkembang, terutama di kalangan masyarakat di pedesaan. Acara-acara dakwah seperti ini seringkali mengusung gaya yang menghibur dan terkadang kontroversial. Dengan pendekatan yang ringan, penuh humor, dan membahas isu-isu sehari-hari, banyak orang tertarik untuk menghadiri majelis yang biasanya menampilkan tokoh agama terkenal dengan gelar seperti Habib, Gus, atau Ning, yang sekarang menjadi simbol identitas yang dianggap sakral. Majelis dakwah yang awalnya bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam, kini telah bertransformasi menjadi atraksi yang menarik perhatian, menghasilkan banyak pengikut dan keuntungan yang signifikan. Meskipun begitu, gaya penyampaian dakwah ini tidak terlalu mencerminkan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Banyak masyarakat merasa terhubung dan nyaman, sehingga mereka seringkali menjadi mayoritas jamaah dalam acara-acara dakwah semacam ini. Di Indonesia sendiri, gelar Habib memiliki makna yang mendalam dan bukan sekedar gelar biasa. Gelar ini diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad yang secara historis dan spiritual memiliki posisi istimewa di kalangan umat Islam. Namun, belakangan ini, muncul fenomena yang mengkhawatirkan terkait dengan maraknya individu yang mengklaim sebagai Habib tapi palsu. Mereka memanfaatkan reputasi dan kesakralan gelar ini untuk kepentingan pribadi semata. Situasi ini tidak hanya merusak citra asli para Habib, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Fenomena di mana masyarakat lebih cenderung menerima dakwah yang disampaikan dengan gaya yang ringan dan menghibur, meskipun tidak selalu menyentuh ajaran agama Islam secara mendalam dan terkadang kontroversial. Dakwah yang bersifat instan, santai, dan menghibur telah menjadi bagian dari praktek sosial mereka, di mana kenyamanan dan kesenangan lebih diutamakan dalam ritual agama dibandingkan dengan nilai. Di Indonesia sendiri, istilah Habib sering diasosiasikan dengan ulama yang karismatik, memiliki pengetahuan agama yang mendalam, dan dihormati oleh masyarakat. Nama-nama seperti Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smith, dan Habib Ja'far telah menjadi familiar di kalangan publik. Mereka dikenal melalui dakwah dan kontribusi signifikan dalam penyebaran ajaran agama Islam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, penting untuk memahami konsep Habib. Dalam tradisi Islam, khususnya di kalangan masyarakat Hadramaut atau Yaman, Habib sendiri adalah gelar yang diberikan kepada individu yang merupakan keturunan Nabi Muhammad melalui garis keturunan cucunya, Husain bin Ali. Gelar ini tidak dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau pembelian, melainkan ditentukan oleh nasab yang tercatat dengan jelas. Sedangkan Gus, kata Gus berasal dari bahasa Jawa, yakni dari kata bagus. Gus juga bisa diartikan sebagai mas atau abang. Gus adalah panggilan atau gelar yang diberikan kepada laki-laki, sedangkan Ning untuk perempuan, terutama kepada keturunan ulama atau kiai. Istilah ini populer di kalangan santri di masyarakat tradisional, khususnya di Pulau Jawa, Jawa Timur tepatnya. Namun, di balik kemuliaan gelar Habib, terdapat individu-individu yang memanfaatkan nama tersebut untuk kepentingan pribadi. Salah satu kasus yang mencuat adalah penjualan sertifikat palsu untuk mendapatkan gelar Habib. Pada Desember 2023 lalu, seorang pemuda ditangkap karena membuat situs palsu yang menawarkan jasa pencatatan nama sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dengan tarif 4 juta per nama, pemuda tersebut mengklaim dapat memasukkan nama-nama tersebut ke dalam daftar resmi Robitoh Alawiyah, organisasi yang bertanggung jawab mencatat keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melaporkan tindakan penipuan yang terjadi. Pemuda tersebut hanya seorang mahasiswa teknik informatika yang memanfaatkan keahliannya untuk membuat situs web palsu dan memasukkan logo Robitoh Alawiyah. Dari aksinya tersebut, ia berhasil meraih keuntungan sebesar 18,5 juta dari 6 korban. Ironisnya, nama-nama yang dicantumkan dalam transaksinya adalah nama-nama Habib palsu yang tidak dikenal oleh komunitas Habib yang sah. Selain isu sertifikat palsu, fenomena Habib palsu juga mulai merambah ke ranah spiritual. Di beberapa daerah, muncul klaim mengenai makam-makam yang disebut sebagai makam Habib atau bahkan petilasan Wali Songo. Salah satu contohnya terjadi di Probolinggo, Jawa Timur, di mana sebuah dusun tiba-tiba mengklaim adanya makam Habib Saleh bin Abdullah dan beberapa ulama lainnya. Namun, tidak ada catatan sejarah
yang mendukung keberadaan makam tersebut di lokasi itu sebelumnya. Menurut informasi dari masyarakat setempat, makam tersebut didirikan berdasarkan arahan dari pihak luar. Nisan-nisan telah dipasang, dan papan nama telah ditancapkan untuk menandai lokasi makam. Terdapat juga narasi yang menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan ziarah jauh-jauh ke makam Wali Songo, karena Wali Songo sudah ada di sini. Narasi ini jelas menyesatkan dan memanfaatkan kepercayaan masyarakat yang kurang edukasi. Ada juga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada November 2022 lalu, juga ditemukan 10 nisan yang diklaim sebagai makam Habib. Nisan-nisan tersebut mencantumkan nama-nama seperti Al-Zainal Abidin bin Muhammad dan Habib Husin bin Abdullah dengan tahun kelahiran dan kematian antara 1621 hingga 1875. Namun, nisan-nisan tersebut tampak seperti baru dan tidak sesuai dengan usia yang tertera. Masyarakat Indonesia sendiri sangat menghormati Habib sebagai tokoh agama Islam yang berdakwah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Habib juga dianggap sebagai keturunan Rasulullah yang dicintai. Dari reputasi tersebut, maka banyak orang menyalahgunakan gelar Habib. Fenomena munculnya individu yang mengaku sebagai Habib palsu dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pendidikan agama di masyarakat menyebabkan banyak orang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dianggap keramat tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kedua, terdapat oknum yang memanfaatkan kepercayaan ini untuk meraih keuntungan finansial, melihat peluang bisnis dari keinginan masyarakat untuk berziarah atau mendekatkan diri kepada sosok-sosok yang dianggap suci. Ketiga, budaya kultus individu yang masih kuat di Indonesia berkontribusi pada masalah ini. Masyarakat cenderung mengagungkan sosok-sosok tertentu, terutama yang dianggap memiliki kekeramatan spiritual, sehingga mereka memberikan celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi kepercayaan tersebut demi kepentingan pribadi. Lalu, apa sih dampak negatifnya? Fenomena Habib palsu tidak hanya berdampak negatif secara finansial bagi masyarakat, tapi juga merusak citra agama Islam. Individu-individu ini menciptakan narasi yang menyesatkan, seperti klaim bahwa berziarah ke makam palsu setara dengan berziarah ke makam Wali Songo. Dalam ajaran Islam, ziarah kubur seharusnya dilakukan dengan niat untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah meninggal, bukan untuk mencari berkah atau keuntungan duniawi. Yang lebih jauh lagi, fenomena ini juga merugikan citra Habib yang sah. Habib asli yang memiliki tanggung jawab besar sebagai keturunan Nabi Muhammad harus menghadapi stigma negatif akibat tindakan oknum-oknum yang memalsukan identitas mereka. Fenomena dakwah instan telah mengubah agama menjadi sebuah komoditas yang seringkali mengabaikan nilai-nilai ajaran agama yang bersifat filosofis. Keterbatasan pengetahuan agama di kalangan masyarakat menyebabkan mereka lebih mudah menerima dakwah yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, seperti penggunaan humor yang disamarkan sebagai pendekatan dakwah, sholawat yang disertai dengan gerakan-gerakan berjoget-joget, serta permohonan barokah atau berkah dari pemuka agama melalui cara-cara sejatinya yang menyimpang. Di sisi lain, praktik-praktik tersebut telah terhegemoni dalam masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari atraksi yang diklaim mampu membawa berkah karena gaya dakwah ini dianggap lebih mudah diakses dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menggunakan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat merasa lebih diterima dalam lingkungan sosial mereka ketika dakwah disampaikan dengan cara yang lebih santai dan dekat dengan keseharian mereka. Namun, meskipun pendekatan ini memberikan rasa kedekatan, dakwah instan ini justru memanfaatkan keterbatasan pengetahuan mereka. Sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu mengadopsi pendekatan yang lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan aspek spiritual. Penting untuk kita tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak didukung oleh dasar sejarah atau ajaran agama yang kuat. Selain itu, peningkatan edukasi agama sangat diperlukan agar masyarakat dapat menghindari praktik-praktik yang menyesatkan. Pemerintah dan otoritas agama juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan menindak individu-individu yang memanfaatkan nama besar Habib untuk kepentingan pribadi. Kasus-kasus seperti penjualan sertifikat palsu atau pembuatan makam keramat yang tidak sah harus ditangani dengan serius untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, segitu saja pembahasan kali ini. Semoga kita semua bisa memfilter dari semua banyaknya praktik-praktik spiritual yang mengatasnamakan agama Islam dan yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah
yang diajarkan Nabi besar Muhammad.